Halo sahabat sekalian, para rekan-rekan dimanapun kalian berada. Di sini saya akan mengulas tentang tema membangun literasi. Jadi ini tema yang memang jauh-jauh hari mau ingin saya sampaikan melalui konten ini gitu. Jadi literasi hari ini sebenarnya salah satu tema yang memang sering dibicarakan orang, sering didiskusikan, tapi belum menyentuh pada holistik secara keseluruhan bagi masyarakat. Jadi literasi yang mau hendak saya bangun sebenarnya adalah literasi yang ada dari kita gitu, literasi yang sebenarnya berada pada lingkungan kita di rumah gitu. Jadi literasi itu bukan hanya bicara tentang dunia pendidikan saja, tetapi literasi itu juga harus berbicara, harus menyentuh dari kita gitu, dari hal yang terkecil, dari pribadi kita. Bagaimana menyempatkan diri kita membaca, bagaimana menyempatkan diri kita untuk membangun satu komunikasi yang memang itu berdasarkan dari fakta gitu. Jadi kadang kita suka cerita, suka berbicara kepada orang, bahkan juga kadang kita suka mengumbar kebohongan tanpa kita sadari gitu. Karena memang minimnya literasi dalam diri kita. Kita berbicara kepada orang, kita berbicara kepada bahkan juga kepada pasangan kita, kepada kawan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa kita sadari ada kebohongan yang kita sampaikan kepada mereka. Itu yang menjadi masalah ketika kebohongan itu terus kita ucapkan, lalu yang mendengarkannya lagi menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kebohongan itu akan menjadi suatu kebenaran ketika kebohongan itu terus diucapkan. Maka terjadilah hoax gitu, berita bohong gitu. Media ketika dia memproduksi, ketika dia mempercayai isu-isu yang sedang berkembang tanpa menyelidiki faktanya, tanpa mencari kebenarannya, maka dia akan menjadi suatu kebenaran gitu. Jadi media sosial pun hari ini sangat berperan menambah kebohongan itu, memperkuat kebohongan itu menjadi suatu kebenaran. Orang di media sosial tanpa menyelidiki fakta, tanpa membandingkannya dengan fakta-fakta lain, lalu dia bagikan kepada orang, dan orang yang membacanya itu juga membagikannya kepada orang lain, maka dia akan menjadi suatu kebenaran gitu. Jadi kebohongan itu terjadi karena memang kita mereproduksinya ulang, lalu orang yang membaca atau bahkan orang yang mendengar cerita yang kita sampaikan itu juga mereproduksi ulangnya gitu. Jadi menjadi suatu kebenaran. Nah ini yang celaka gitu. Jadi literasi yang harus kita bangun itu sebenarnya adalah literasi dari diri kita, dari rumah kita gitu. Jadi literasi bukan cerita tentang literasi yang harus berada kepada dunia pendidikan, literasi yang harus berada kepada lembaga pendidikan, bukan gitu. Orang hari ini lebih tertarik membaca berita, membaca media-media atau melalui media, membaca informasi yang memang temanya yang sangat bombastis, tema-tema yang sangat hangat. Ketika kita telusuri pada suatu media mengangkat tema tentang peristiwa tertentu misalnya, tapi kita telusuri isi dalam berita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan tema. Itulah sebenarnya tema yang bombastis tapi tidak sesuai dengan fakta atau bahkan tidak sesuai dengan isinya. Nah, kebohongan itu akan menjadi suatu kebenaran ketika kebohongan itu tanpa kita sadari juga akan merasuki pikiran kita. Nah, melemahnya budaya literasi kita, melemahnya budaya baca kita, itu akan mempengaruhi kebohongan itu terus diproduksi dalam pikiran kita. Nah, semakin banyak kita membaca, belum tentu juga semakin menguatkan budaya literasi kita, karena kadang manakala kita membaca suatu informasi terlalu membawa perasaan, terlalu membawa emosional, sehingga apa yang kita baca seolah-olah adalah kebenaran mutlak. Padahal sesungguhnya apapun yang kita baca, media apapun, buku apapun, tema apapun yang kita baca, itu jangan kita anggap menjadi suatu kebenaran yang mutlak. Ini yang kacau, ini yang fatal gitu. Jadi ketika kita menganggap suatu kebenaran adalah pada satu sumber, ini juga kacau. Inilah yang terjadi hari ini di masyarakat. Ketika ada satu isu, ketika ada satu fenomena yang beredar,
ketika ada satu cerita-cerita yang sedang hangat, kita lalu menganggap satu kebenaran itu hanya pada satu sumber, padahal itu tidak. Sama seperti saya contohkan seperti ini, ketika kita membandingkan satu media A dengan media B, ketika mereka melihat suatu peristiwa, ketika mereka melihat suatu fenomena, ini tentu akan menggunakan kacamata yang berbeda gitu. Inilah menariknya. Disinilah perlunya kita hadir bagaimana membandingkan dari dua media ini, A dan B. Belum lagi media C, ketika dia melihat suatu peristiwa, dia akan melihat dari sisi yang berbeda. Belum lagi dari media D, dari media E, F, dan seterusnya. Jadi setiap media, setiap platform-platform media, bahkan surat kabar pun, itu akan melihat satu peristiwa itu dengan sudut pandang seseorang, dengan sudut pandang seorang jurnalistik, lalu diramu melalui dapur redaksi, sehingga akan menjadi konsumsi. Disinilah kita harus mampu membandingi mana yang relevan, mana yang sesuai dengan konteks, lalu bagaimana yang sesuai dengan peristiwa. Kadangkala kita memang kadangkala karena kita pro dengan orang tertentu misalnya, karena kita adalah mengidolakan kelompok tertentu, tokoh tertentu. Kadang-kadang peristiwa atau fenomena yang diberitakan oleh media yang saya sebutkan tadi, A, B, C, D, E dan maupun E dan seterusnya, itu kadang-kadang membutakan kebenaran kita gitu. Maka ketika kita membaca satu peristiwa, apalagi melibatkan satu tokoh, melibatkan orang gitu, apalagi orang itu menjadi idola kita, kita akan mengaburkan fakta yang sebenarnya yang menceritakan tokoh itu. Jadi kebohongan itu terjadi karena kita dibutakan oleh fanatisme yang melihat satu tokoh tertentu, atau bahkan kebohongan itu akan menjadi suatu kebenaran ketika kita memiliki jiwa fanatisme kepada media tertentu, atau kita berafiliasi dengan kelompok tertentu. Jadi ketika kelompok kita dibicarakan atau diberitakan gitu, misalnya gitu, ini misal gitu. Jadi kelompok kita ketika dibicarakan oleh media misalnya, atau dibicarakan oleh orang lain, karena kita adalah bagian dari kelompok itu, kita tidak menganggap itu menjadi suatu kebenaran gitu. Itu kita anggap menjadi suatu kebohongan. Inilah yang terjadi pada masyarakat gitu. Ketika masyarakat mengidolakan orang gitu, mengidolakan tokoh tertentu, mengidolakan kelompok tertentu, lalu atau mengidolakan rejim tertentu, maka dia akan menutupi, bahkan tidak akan mengakui suatu peristiwa, suatu fakta yang terjadi pada kelompoknya, kepada tokohnya gitu. Ini yang menjadi kekacauan, ini yang menjadi fatal gitu, ketika orang menuduh kelompok kita itu adalah kelompok yang memang memiliki satu aliran, memiliki satu ideologi yang berbahaya, lalu kita mengatakan itu tidak benar. Ya, ini yang bahaya sebenarnya, ketika kebohongan itu diselimuti oleh fanatisme. Jadi yang saya simpulkan adalah literasi harus kita bangun dari diri kita, literasi harus kita kembangkan, lalu kita harus mampu bagaimana membandingkan informasi satu, informasi dua, informasi tiga, lalu dari diri kita harus mampu menarik kesimpulan. Dan yang paling terpenting, jangan pernah kita membawa perasaan pada setiap informasi yang kita baca, pada setiap buku yang kita baca. Itu saja dari saya tema tentang literasi yang kita bahas hari ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Saya harapkan kepada kawan-kawan untuk mengklik subscribe, like, komen untuk evaluasi kami bersama untuk meneruskan konten-konten selanjutnya.